Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi tentang reaksi transfusi darah. Sebelum itu, adapun anggota dari kelompok 5 dari saya sendiri atas nama Niputu Lydia Kumula Dewi dengan akhiran NIM 053 dan rekan saya Nikadek Setia Pratnyani dengan akhiran NIM 043 dan Nikomang Ayu Deswita Maharani dengan akhiran NIM 056. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama tentang definisi dan dasar terjadinya reaksi transfusi darah, yang kedua klasifikasi reaksi transfusi berdasarkan waktu, yang ketiga komplikasi reaksi transfusi, yang keempat kategori tingkat keparahan reaksi transfusi, dan yang terakhir hemovigilance dan alur penanganan reaksi transfusi di BDRS. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Baik, materi yang pertama yaitu definisi reaksi transfusi darah. Reaksi transfusi darah adalah respon fisiologis atau imunologis yang tidak diinginkan yang terjadi selama atau setelah pemberian darah. Reaksi ini dapat muncul dalam menit hingga beberapa minggu dan tetap berisiko meskipun prosedur transfusi semakin aman. Dampaknya bervariasi dari gejala ringan seperti demam atau urtikaria hingga komplikasi berat seperti syok atau gagal organ. Sehingga deteksi dan penanganan cepat sangat penting. Kemudian yaitu pemeriksaan pratransfusi. Agar transfusi aman, diperlukan pemeriksaan pratransfusi yang ketat, yang meliputi, yaitu yang pertama penentuan golongan darah, ABO, dan resus. Sistem ABO dan resus merupakan antigen penting pada sel darah merah. Ketidaksesuaian ABO dapat menyebabkan hemolisis cepat dan berat, sehingga ketidakcocokan resus, terutama antigen D, dapat memicu reaksi imun pada pasien yang sensitif. Kemudian yang kedua ada uji silang serasi, crossmatch, yang dimana uji silang dilakukan untuk memastikan bahwa serum pasien tidak mengandung antibodi yang dapat menyerang sel darah merah donor, sehingga crossmatch menjadi salah satu cara paling efektif dalam mencegah reaksi hemolitik. Berikutnya yaitu ada faktor penyebab umum reaksi transfusi, yang dimana reaksi transfusi dapat terjadi karena beberapa mekanisme berikut. Yang pertama yaitu ada ketidakcocokan golongan darah, ABO atau resus incompatibility, yang dimana merupakan penyebab paling berbahaya karena dapat memicu hemolisis akut. Kemudian ada reaksi terhadap komponen darah, yang dimana misalnya protein plasma, antibodi donor, atau leukosit dalam darah. Hal ini sering menyebabkan reaksi alergi maupun demam. Kemudian yaitu kondisi imunologis pasien, yang terjadi terutama pasien dengan riwayat transfusi berulang, kehamilan, atau paparan antigen sebelumnya. Pasien seperti ini lebih rentan mengalami autoimunisasi atau reaksi hemolitik tertunda. Kemudian yang terakhir yaitu ada kontaminasi bakteri dan faktor non-imunologis lain. Kadang reaksi ini disebabkan oleh darah yang terkontaminasi atau kesalahan prosedur penyimpanan maupun pemberian. Materi berikutnya yaitu klasifikasi reaksi transfusi berdasarkan waktu kejadian. Reaksi transfusi dibedakan menjadi reaksi akut yang muncul dalam waktu kurang dari sama dengan 24 jam dan reaksi lambat yang muncul lebih dari 24 jam. Bahkan dapat terjadi hingga beberapa minggu kemudian. Pembagian ini membantu tenaga kesehatan untuk menentukan penyebab dan tata laksana yang tepat. Yang pertama yaitu reaksi transfusi akut kurang dari sama dengan 24 jam, yang dimana reaksi jenis ini muncul segera setelah transfusi dimulai atau beberapa jam setelahnya. Reaksi akut dapat bersifat ringan hingga sangat berat. Yang pertama yaitu ada demam, febrile non-hemolytic transfusion reaction, yang dimana reaksi ini ditandai dengan peningkatan suhu tubuh lebih dari sama dengan 1 derajat Celcius dari suhu awal. Penyebab utamanya adalah respon imun terhadap sitokin yang dilepaskan leukosit donor atau adanya antibodi pasien terhadap leukosit donor. Biasanya tidak berbahaya namun harus dibedakan dari reaksi hemolitik akut. Yang kedua yaitu ada reaksi alergi ringan, umumnya disebabkan oleh sensitivitas terhadap protein plasma donor. Gejalanya berupa gatal, ruam, atau urtikaria. Reaksi ini tidak melibatkan hemolisis dan seringkali dapat diatasi dengan antihistamin tanpa menghentikan transfusi. Kemudian yang ketiga ada anafilaksis, yang dimana merupakan reaksi alergi berat yang dapat terjadi secara mendadak. Reaksi ini sering ditemukan pada pasien dengan defisiensi IgA yang membentuk antibodi terhadap IgA donor. Gejalanya yaitu sesak nafas, hipotensi, bronkospasme, edema laring. Reaksi ini memerlukan penanganan segera dan transfusi harus dihentikan. Kemudian yang keempat yaitu TRALI, yaitu transfusion related acute lung injury, yang dimana kondisi cedera paru akut yang muncul dalam 6 jam setelah transfusi. Penyebabnya yaitu terkait antibodi donor, terutama antibodi terhadap neutrofil yang merangsang aktivasi sel-sel imun di paru. Gejalanya berupa sesak napas berat, hipoksia. TRALI merupakan salah satu penyebab kematian terkait transfusi yang paling sering dilaporkan. Yang terakhir yaitu reaksi hemolitik akut. Reaksi ini terjadi ketika pasien menerima darah ABO yang tidak kompatibel. Antibodi pasien misalnya anti-A atau anti-B menyerang sel darah merah donor sehingga menyebabkan hemolisis intravaskular cepat. Gejalanya meliputi demam tinggi, nyeri punggung, dan gagal ginjal akut. Reaksi hemolitik akut merupakan keadaan darurat medis. Kemudian selanjutnya itu ada reaksi transfusi lambat lebih dari 24 jam.
yang dimana reaksi lambat dapat muncul dalam 1-28 hari setelah transfusi. Jenis transfusi ini sering disebabkan oleh mekanisme imunologis yang terjadi lebih lambat dibandingkan reaksi akut. Yaitu, yang pertama ada reaksi hemolitik tertunda, yang dimana terjadi akibat adanya antibodi yang sebelumnya berada pada kadar rendah, tetapi kemudian meningkat saat terpapar kembali antigen eritrosit donor. Antibodi ini biasanya termasuk sistem rhesus, misalnya anti-D atau anti-E, kemudian KIL dan KIT. Reaksi ini umumnya menyebabkan hemolisis ekstravaskuler sehingga gejalanya lebih ringan, yaitu penurunan Hb, demam ringan, atau ikterus. Yang kedua yaitu ada demam tertunda, yang dimana gejala ini muncul akibat respon imun pasien yang berkembang beberapa hari setelah transfusi. Biasanya tidak berbahaya, tetapi penting untuk dipantau agar tidak disalahartikan sebagai infeksi. Kemudian yang ketiga ada aluimunisasi, yaitu proses terbentuknya antibodi terhadap antigen eritrosit donor. Kondisi ini sering terjadi pada pasien yang menjalani transfusi berulang, misalnya pasien thalassemia atau anemia hemolitik. Aluimunisasi ini dapat menyulitkan transfusi selanjutnya karena semakin banyak antigen yang harus dicocokkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada purpura pasca transfusi atau post transfusion purpura, yang dimana komplikasi langka yang ditandai dengan trombositopenia berat 5-10 hari setelah transfusi. Biasanya terjadi pada pasien yang memiliki antibodi terhadap antigen trombosit HPA-1A. Reaksi ini berisiko menyebabkan pendarahan serius dan memerlukan terapi khusus seperti IV. Sekian materi saya. Materi berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu komplikasi reaksi transfusi, imunologis, dan non-imunologis. Reaksi imunologis secara umum berkaitan dengan keadaan inkompatibilitas atau ketidakcocokan sel darah merah, yaitu kondisi di mana eritrosit donor mengalami lisis dikarenakan adanya perlawanan dari antibodi pasien atau resipien. Sedangkan reaksi transfusi yang bersifat non-imunologis berkaitan dengan infeksi penyakit menular, kontaminasi bakteri, hipotermia, keracunan sitrat, kelebihan zat besi, dan asidosis. Baik, adapun komplikasi imunologis yang pertama yaitu ada hemolitik segera dan tertunda. Terjadi karena reaksi antibodi penerima terhadap antigen pada eritrosit donor menyebabkan penghancuran sel darah merah. Hemolitik segera muncul cepat setelah transfusi karena antibodi penerima menghancurkan eritrosit donor yang tidak cocok, sedangkan komplikasi tertunda muncul beberapa hari kemudian karena antibodi penerima yang sebelumnya tidak ada atau memiliki titik rendah dan tidak terdeteksi. Kemudian yang kedua yaitu ada aloimunisasi antigen eritrosit. Penerima membentuk antibodi terhadap antigen eritrosit donor sehingga meningkatkan risiko reaksi transfusi di masa depan. Yang ketiga yaitu ada demam non-hemolitik. Demam ini disebabkan oleh antibodi penerima terhadap sel darah putih donor atau akibat sitokin ditandai dengan demam dan menggigil. Kemudian ada reaksi alergi atau anafilaksis. Reaksi terhadap protein plasma donor dari ringan yaitu urtikaria sampai berat yaitu anafilaksis dengan gangguan pernapasan dan hipotensi. Kemudian yang kelima yaitu ada TRALI atau Transfusion Related Acute Lung Injury, yaitu kerusakan paru akut dalam waktu 6 jam pasca transfusi karena antibodi terhadap leukosit yang menyebabkan inflamasi paru. Kemudian yang keenam yaitu ada purpura pasca transfusi. Trombositopenia atau jumlah trombosit rendah dengan perdarahan dan purpura atau bercak merah keunguan di kulit yang terjadi beberapa hari setelah transfusi. Kemudian yang terakhir yaitu ada GVHD atau Transfusion Associated Graft versus Host Disease, yaitu reaksi donor limfosit terhadap jaringan penerima yang berpotensi fatal ditandai dengan demam, ruam, hepatitis, dan pansitopenia. Kemudian selanjutnya yaitu ada komplikasi non-imunologis. Yang pertama yaitu ada kelebihan cairan atau biasa disebut TACO, yaitu Transfusion Associated Circulatory Overload, yaitu terjadi akibat volume cairan yang berlebihan yang menyebabkan gejala seperti gagal jantung kiri, edema paru, takikardi atau detak jantung cepat, dan hipertensi. Kemudian ada penularan penyakit seperti HIV, hepatitis B dan C, kemudian malaria, sifilis, serta infeksi lain seperti cytomegalovirus dan Epstein-Barr virus yang dapat menular melalui transfusi. Kemudian ada kontaminasi bakteri, misalnya Yersinia enterocolitica yang dapat menyebabkan sepsis dengan gejala demam tinggi, shock, hipotensi, dan gagal ginjal akut. Kemudian yang terakhir yaitu ada kerusakan komponen darah akibat penyimpanan. Yang pertama yaitu ada hiperkalemia, yaitu peningkatan kadar kalium, kemudian koagulopati, yaitu gangguan pada pembekuan darah, hipotermia, penurunan suhu tubuh, kemudian toksisitas sitrat, yaitu keracunan akibat zat pengawet sitrat yang digunakan dalam darah, kemudian yang terakhir yaitu ada gangguan keseimbangan asam basa, yaitu perubahan pH darah yang bisa terjadi pada transfusi masif. Baik, selanjutnya adapun kategori tingkat keparahan reaksi transfusi. Tingkat keparahan reaksi transfusi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan gejala dan tanda klinisnya. Yang pertama yaitu ada kategori 1 yaitu kategori ringan. Reaksi transfusi ringan meliputi gejala seperti demam ringan yaitu suhu lebih dari 38 derajat Celcius atau kenaikan 1-2 derajat Celcius dari suhu transfusi, kemudian pruritus yaitu gatal, urtikaria ringan, ruam kulit ringan, dan flushing. Keluhan ini biasanya tidak mengancam jiwa dan bisa diatasi tanpa penghentian transfusi secara definitif. Selanjutnya yaitu ada kategori 2 yaitu kategori sedang. Reaksi sedang ditandai dengan gejala yang lebih nyata seperti demam tinggi yaitu lebih dari 2 derajat Celcius kenaikan suhu, menggigil, kaku, mual atau muntah, mialgia, angioedema, meni, urtikaria berat,
ruam kulit, takikardia, gelisah, dan sakit kepala. Reaksi ini menunjukkan hypersensitivitas sedang sampai berat dan biasanya masih dapat dikelola dengan penghentian sementara transfusi dan terapi simptomatik. Kemudian yang terakhir yaitu kategori 3, yaitu kategori berat atau mengancam jiwa. Reaksi berat berupa tanda-tanda yang mengancam keselamatan pasien seperti rigor yang berat, demam tinggi, gelisah, hipotensi signifikan yaitu penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 20%, takikardia yaitu kenaikan denyut jantung lebih dari 20%, hemoglobinuria, perdarahan yang tidak dapat dijelaskan misalnya di IC, sesak napas berat, nyeri dada atau punggung, dan reaksi anafilaksis. Pada kategori ini, transfusi harus dihentikan segera dan pasien memerlukan penanganan emergensi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi tentang hemovigilance dan alur penanganan reaksi transfusi di BDRS. Yang pertama ada definisi hemovigilance. Hemovigilance merupakan sistem pengawasan yang meliputi seluruh proses transfusi darah melalui donor dan pasien penerima. Yang selanjutnya ada tujuan hemovigilance. Hemovigilance bertujuan untuk meminimalkan resiko melalui deteksi dini dan pencegahan reaksi transfusi. Yang selanjutnya ada peran BDRS dan pemeriksaan ulang di BDRS. Peran BDRS sebagai pusat koordinasi dalam pemeriksaan keamanan transfusi melalui penyediaan darah dan memenuhi standar mutu dan telah melalui pengujian lengkap, mencatat semua reaksi transfusi yang dilaporkan dari unit pelayanan, melakukan penelusuran trackback untuk memastikan reaksi berasal dari ketidaksesuaian golongan darah, reaksi imunologis, kontaminasi darah, atau kesalahan prosedur. Yang selanjutnya untuk menyusun laporan hemovigilance untuk pemantauan tingkat rumah sakit hingga pelaporan nasional. Materi selanjutnya tentang pemeriksaan ulang di BDRS. Pemeriksaan ulang ini untuk memastikan penyebab reaksi, BDRS melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap, meliputi golongan darah, ABO, dan resus, untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian identitas atau pencampuran sampel. Yang kedua ada cross-match ulang antara darah pasien dan donor, yang dimana untuk memastikan bahwa reaksi tidak berasal dari inkompatibilitas imunologis. Dan yang terakhir untuk pemeriksaan sampel darah pasien dan donor yang mencakup evaluasi hemolisis, pemeriksaan direct antiglobulin test, pemeriksaan kultur bila dicurigai kontaminasi bakteri, dan penilaian kualitas kantong darah seperti warna, gumpalan, dan hemolisis. Yang selanjutnya ada pemateri alur penanganan reaksi transfusi di BDRS. Yang pertama ada alur monitoring. Monitoring pada saat transfusi dimulai, perawat melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi pasien, terutama 10-15 menit pertama. Parameter yang dipantau meliputi suhu, tekanan darah, nadi, respirasi, dan tanda klinis seperti gatal, demam, menggigil, atau sesak nafas. Yang selanjutnya ada alur deteksi reaksi. Jika selama transfusi muncul gejala yang mengarah pada reaksi transfusi harus segera dihentikan. Reaksi bisa berupa reaksi ringan seperti gatal, reaksi sedang itu seperti demam tinggi, menggigil, dan reaksi berat seperti sesak nafas, nyeri dada, hipotensi, dan anafilaksis. Pada tahap ini, kondisi pasien distabilkan dan dilaporkan ke dokter penanggung jawab. Yang selanjutnya ada alur pelaporan. Setiap dugaan reaksi transfusi harus dilaporkan ke Bank Darah Rumah Sakit atau BDRS. Pelaporan dilakukan dengan formulir reaksi transfusi yang meliputi waktu kejadian, gejala, jenis komponen darah, identitas kantong darah, dan tindakan awal yang diberikan. Yang selanjutnya ada alur investigasi. BDRS dan laboratorium melakukan penelusuran untuk memastikan penyebab reaksi transfusi, pemeriksaan melalui verifikasi ulang identitas pasien dan kantong darah, pemeriksaan kesesuaian golongan darah, ABO dan resus, uji silang, cross-match, dan pemeriksaan sampel darah pasien untuk mencari tanda hemolisis, infeksi atau reaksi imunologis, dan evaluasi kualitas kantong darah, warna, dengan adanya hemolisis, dan masa simpan. Hasil investigasi kemudian disampaikan ke tim transfusi atau komite keselamatan pasien rumah sakit. Yang selanjutnya ada alur pencegahan, yang dimana berdasarkan hasil investigasi, BDRS akan memperbaiki prosedur teknis bila ditemukan kesalahan, memberikan pelatihan ulang pada perawat atau tenaga medis, memberikan penambahan wawasan kualitas darah, dan memperkuat sistem dokumentasi hemovigilance untuk mencegah kejadian berulang. Adapun kesimpulan dari materi presentasi kali ini yaitu reaksi transfusi darah adalah respon fisiologis atau imunologis yang tidak diinginkan yang terjadi selama atau setelah pemberian darah. Sistem hemovigilance memantau seluruh proses dari donor hingga pasien untuk mendeteksi, mencatat, dan menganalisis kejadian yang tidak diinginkan, sehingga keamanan transfusi meningkat. Jika diduga terjadi reaksi transfusi, BDRS melakukan pemeriksaan lengkap untuk menentukan penyebab dan mencegah kejadian berulang. Reaksi transfusi dapat bersifat akut maupun tertunda, dengan tingkat keparahan mulai dari ringan hingga mengancam jiwa. Penyebab meliputi ketidakcocokan ABO atau resus, antibodi pasien, kontaminasi bakteri, dan faktor penyimpanan darah. Komplikasi yang mungkin timbul mencakup reaksi hemolitik, alergi, traliteko, dan infeksi hingga gangguan metabolik. Karena itu, pemeriksaan transfusi seperti golongan darah dan uji silang sangat penting untuk menurunkan risiko. Sekian materi presentasi dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.